Halo bos, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ale bos. Kesempatan pada pagi hari ini yaitu tepatnya pas tanggal 19 bulan Desember tahun 2023. Dan Ale sekarang berada di lahan yang akan ditanamin CMK Lolai ya. Yang kemarin rencananya nanam 3/4 hektar ternyata nggak jadi. Jadinya nanti insya Allah cuman setengah hektar atau kurang lebih 5.000 meter persegi ya. Nah, di sini Ale terakhir bikin konten video itu di tanggal 6 bulan Desember. Sekarang udah tanggal 19 Desember, berarti sudah sekitar 13 hari Ale nggak bikin video ya. Jadi bisa kita lihat gulmanya juga sudah sangat semak-semak seperti ini. Yang kemarin masang mulsanya diawali dari sini dan ternyata sekarang bisa kita lihat sudah selesai pemasangan mulsanya dari beberapa hari yang lalu. Terus di sini bisa kita lihat ada beberapa teman kita yang melakukan aktivitas ya. Di sana ada beliau yang membawa tangki sprayer atau tangki. Beliau itu melakukan penyemprotan herbisida ya untuk penyiangan gulma ya. Jadi penyiangan gulma ini ada beberapa cara ya, bisa menggunakan cangkul dikoret nek cara Jawane. Nah, di sini menggunakan herbisida ya, dengan cara kita semprot menggunakan alat bantu tangki spray seperti itu. Terus di sini herbisidanya sendiri yang digunakan itu menggunakan 2 bahan aktif ya. Karena di sini masih gulmanya masih muda, belum terlalu tua. Di sini menggunakan herbisida yang berbahan aktif paraquat diklorida, itu dikasih dalam satu tangkinya 200 ml. Boleh menggunakan merek dagang apa aja boleh, yang penting bahan aktifnya paraquat diklorida itu dikasih 200 ml. Kalau di sini Ale menggunakan Raja Berantas. Jadi di toko-toko terdekat Anda kalau nggak ada herbisida merek dagang Raja Berantas, boleh menggunakan herbisida yang merek dagang lain. Yang penting bahan aktifnya paraquat diklorida dikasih 200 ml. Terus menggunakan pembeku biji. Menggunakan pembeku bijinya itu menggunakan bahan aktif diuron. Ya, itu dikasih 2 sendok makan penuh. Nah, di sini menggunakan merek dagangnya Asiaron ya. Bahan aktifnya diuron. Di sini 80% dikasih 2 sendok makan penuh. Kalau nggak ada merek dagang Asiaron, boleh menggunakan merek dagang yang lain. Yang penting ada di toko terdekat Anda. Lalu kita semprotkan ya pelan-pelan ya ke gulma biar mati. Terus sebelah sana ada teman-teman kita ya, ibu-ibu itu wanita tangguh ya. Cari pekerja itu kalau di daerah ala ini, kalau laki-laki untuk khususnya untuk nanam sayuran itu susah bos. Yang banyak ibu-ibu. Nah di sini proses aktivitasnya yang dilakukan ibu-ibu di sini yaitu pelubangan mulsa. Itu sebelum dilubangin mulsa itu menggunakan alat bantu menggunakan reng sama paku, itu dikasih ukuran 60 mili ya. Contohnya ada di samping sebelah sini. Jadi ini kelihatan lubang ya, lubang satu ini dengan lubang satunya itu jaraknya 60 cm ya. Kita kasih tanda dulu 60 cm menggunakan reng yang panjang, kita kasih paku 6 biji atau berapa, lalu kita tancap-tancapkan gitu. Nah, sebelahnya enggak, nanti kita kira-kira nanti kita bikin zigzag. Nah, kita bikin zigzag. Contoh yang sudah jadi itu ada di sebelah sini. Nah, ini contoh yang sudah jadi. Jadi cara pelubangan mulsa itu sangat banyak cara bos ya. Kalau dulu ala itu zaman bahola dulu ya, itu digebuk-gebukan, itu kalau Jawanya itu gebuk-gebukan, tahu nggak sih digebuk-gebukan tuh, dipukul-pukulkan gitu. Cuman ada min plusnya, itu cepet, cuman boyoan ya, namanya kerja ada min plusnya bos ya. Jadi ya yang namanya kita bungkuk ya pasti pinggang ini, kalau orang apa ya bisa dibilang sakit pinggang gitu ya. Kalau orang Jawa ngomongnya boyoan. Nah ini terus kalau yang saat ini menggunakan dengan api atau bara ya, menggunakan kalengnya ini menggunakan bekas kaleng oli union ya, untuk kendaraan motor itu. Kita bolong-bolong, kita kasih lubang-lubang, terus kita kasih api, kasih arang. Nah itu seperti itu bos, digubat-gabit kan.
Terus jawabannya diontang-anting. Digubat-gabitkan seperti itu. Kalau kiranya dia udah mau redup, mau mati, nanti digubat-gabitkan. Nah, seperti tadi itu. Nah, digigit-gigitkan Bos. Nah, seperti itu, Bos. Ya. Jadi pertama kita ngelubangin dulu bagian yang sudah kita kasih tanda. Lah, terus bagian sebelahnya ini nanti kita kira-kira aja. Yang penting di tengah-tengah seperti ini, dibikin siksak gitu ya. Contohnya ya seperti inilah, kita bikin siksak. Nah, ini jaraknya lubang satu dengan lubang satunya itu 60 cm. Terus lubang satu baris satu dengan baris satunya ini jaraknya kurang lebih sekitar 40 sampai 50 cm. Cuman kan dibikin siksak gitu ya. Oke. Dan kita lakukan sampai selesai, Bos ya. Nah, itu contoh untuk melubangin pertama itu menggunakan reng yang kita paku-paku seperti itu. Nah, itu jaraknya satu dengan satunya itu 60 cm, paku satu dengan paku satunya. Nah, tuh. Ini ibu-ibu dua kawan ngelubangin. Nah, itu kan gubat-gabit kan. Ada. Terus yang satu ini nah, ini alatnya seperti ini. Tuh, kita kasih paku tuh ya. Paku satu dengan paku satunya itu 60 cm. Nah, seperti itu. Nah, ini cara alay, Bos ya. Mungkin teman-teman juga ada cara yang lain dengan cara sendiri, terserah ya. Yang penting kita kerja, hasil akhir panennya melimpah dan hasil. Nanti kira-kira kalau hitung-hitungan matematika hasilnya itu 2 ditambah 2 sama dengan di atas 10 ya. 2 ditambah 2 sama dengan 10. Apa 20 nggak apa-apa ya. Kalau hitung-hitungan kita belajar di sekolahan ya, itu kalau dulu itu kalau matematika 2 tambah 2 sama dengan 4. Cuman kalau kita bertani ini hitung-hitungan matematikanya nggak sama. Kadang itu 2 ditambah 2 itu sama dengan 3 ya pernah. 2 ditambah 2 sama dengan 1 ya pernah. Maksudnya rugi gitu loh. Tapi kalau di pertanian ini kan juga ya kadang aneh. 2 ditambah 2 itu bisa 10, bisa 7, bisa ya nggak nentu gitu. Tapi yang pasti kita harus optimis ya. Kalau kita nanam pasti harus hasil dan hasilnya itu lebih banyak ya. Ibarat kita ini nanam jagung satu, setelah tumbuh tongkolnya nanti itu kan akan berbuah biji banyak. Nah, seperti itu. Oke, Bos. Cukup sekian. Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.